Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra Tarimana dengan NIM S1S1 21050. Di video kali ini saya akan membahas materi dari probabilitas dan statistika, yaitu materi pada week 2 pada Coursera yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah probabilitas dan statistika, yaitu Bapak Natalis. Materi pada week 2 yang akan saya bahas di sini ada 5. Yang pertama yaitu inferensi statistik, yang kedua pengambilan sampel, yang ketiga peluang kesalahan, yang keempat probabilitas, dan yang kelima yaitu aturan probabilitas. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu inferensi statistik. Inferensi statistik memiliki pengertian, yaitu inferensi statistik adalah pengambilan kesimpulan tentang parameter populasi berdasarkan analisis pada data sampel. Lalu materi yang kedua yaitu pengambilan sampel. Dalam pengambilan sampel, metode terbaik untuk pengambilan sampel menggunakan peluang secara terencana pada desain sampel, yaitu terdiri atas 2. Yang pertama yaitu sampel acak sederhana, memiliki subjek secara acak tanpa penggantian. Yang kedua yaitu sampel acak bertingkat, membagi populasi menjadi kelompok subjek serupa yang disebut strata, misalnya pemilihan perkotaan, pinggiran kota, dan pedesaan. Lalu kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu peluang kesalahan. Peluang kesalahan ini yaitu bias. Bias yaitu pengambilan sampel akan mendukung hasil tertentu. Jika kita memperbesar ukuran sampel, biasanya tidak akan mengecil. Sebaliknya, itu hanya akan mengulangi kesalahan dalam skala yang lebih besar. Di antaranya ada bias seleksi, bias non-response, dan voluntary response bias. Jika sampel diambil secara acak, estimasi akan berbeda dari parameter karena kesalahan yang terjadi secara kebetulan. Menggambar sampel lain akan menghasilkan kesalahan peluang yang berbeda. Estimasinya itu sama dengan parameter ditambah bias ditambah kesalahan peluang. Peluang kesalahan atau sampling error akan semakin kecil seiring dengan semakin besarnya ukuran sampel. Pada bias atau kesalahan sistematis, meningkatkan ukuran sampel hanya mengulangi kesalahan pada skala yang lebih besar, dan biasanya kita tak tahu seberapa besar biasnya. Lalu kemudian kita masuk ke materi yang keempat, yaitu probabilitas. Probabilitas ialah suatu peristiwa yang didefinisikan sebagai proporsi kali peristiwa terjadi dalam banyak pengulangan. Yang kelima yaitu aturan probabilitas. Ada 4 aturan probabilitas. Yang pertama yaitu aturan komplemen. Aturan komplemen, kejadian A adalah suatu kejadian di mana A tidak terjadi, yaitu peluang A komplemen sama dengan 1 dikurang peluang A. Lalu kemudian aturan yang kedua yaitu hasil yang memungkinkan, yaitu komplemen kejadian A adalah suatu kejadian di mana A tidak terjadi, yaitu peluang A komplemen sama dengan 1 dikurang peluang A. Lalu kemudian penjumlahan. Aturan penjumlahan. Jika A dan B saling lepas, maka peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B.
Dua peristiwa independen jika mengetahui bahwa satu terjadi tidak mengubah probabilitas yang terjadi, dan B dan C independen tetapi A dan B tidak. Lalu aturan yang keempat yaitu aturan perkalian. Jika A dan B saling bebas, maka peluang A dan B sama dengan peluang A peluang B. Probabilitas bersyarat berarti probabilitas A dengan syarat B sudah terjadi, yaitu peluang B setelah kejadian A sama dengan peluang A dan B dibagi dengan peluang A. Adapun aturan probabilitas, yaitu probabilitas bersyarat, terdapat aturan perkalian umum dengan rumus peluang A dan B, peluang A, peluang B setelah kejadian A. Dalam kasus khusus di mana A dan B independen, yaitu peluang A dan B sama dengan peluang A peluang B. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi minggu kedua pada mata kuliah statistika dan probabilitas dan statistika. Akhir kata, mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.